Love your Bible. Cintai Alkitabmu. Saya mau menekankan tentang pentingnya Bible. Belilah Alkitab dan mulailah membaca Alkitab. Alkitab bisa saudara tandai, bisa saudara beri catatan di situ dan sebagainya. Saya mulai dengan sebuah ayat di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Air susu yang murni. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, air susu yang murni itu merek apa? Air susu yang murni itu mereknya ASI, air susu ibu. Air susu yang murni, yang lain sudah tidak murni lagi. Dan air susu yang murni itu bicara tentang Alkitab, tentang firman Tuhan yang Bapak Ibu langsung baca di dalam Alkitab. Karena apa? Karena ketika kita membaca Alkitab dengan hati yang terbuka, maka seolah-olah kita sedang minum dari air susu ibu. Tuhan sendiri yang akan memberi kita minum, berbicara kepada kita. Dan itu yang paling murni. Dengar firman Tuhan baik, tetapi saya tidak bisa menjamin kemurnian yang firman Tuhan Anda dengar lewat pendeta-pendeta, termasuk saya. Mengapa? Karena kalau saudara mendengar firman Tuhan lewat pendeta, maka saudara sudah melalui orang yang kedua, sudah melalui akal pikiran pendeta itu. Kalau akal pikirannya terang, tulus, murni, hatinya tulus, murni, akal pikirannya sehat, maka saudara mendapat makanan yang sehat. Tetapi kalau tidak sehat, tidak murni, hatinya tidak murni, maka yang saudara dengar juga tidak akan murni. Sama dengan air susu. Saudara mau beli air susu merek apapun juga, mulai dari yang murah sampai yang mahal, tetap saja tidak ada yang bisa mengalahkan ASI. Silahkan membeli susu kaleng merek termahal sekalipun, tidak ada yang bisa menyaingi ASI. Karena di dalam ASI terutama bulan pertama namanya kolostrium, itu ada antibodi dari si ibu yang tidak mungkin dimiliki oleh susu kaleng manapun juga. Jadi kalau baby itu diberi minum ASI pasti dia akan sehat, punya daya tahan tubuh lebih kuat. Itulah sebabnya mengapa saya katakan baca Alkitab, minum dari Roh Kudus sendiri. Shaddai, kata shad itu artinya buah dada. Ketika saudara minum, membaca dari firman Tuhan dengan hati yang terbuka, saudara meminum dari air susu yang murni itu, maka saudara akan mendapat antibodi, mendapat sesuatu yang luar biasa. Jadi itu saya dorong Bapak Ibu dari Kejadian sampai Wahyu baca. Mari kita lihat ayat yang kedua. Mengapa firman Tuhan itu penting? Coba kita baca bersama 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Katakan bersama saya, tulisan. Tulisan. Jadi ini bicara tentang logos, Alkitab atau firman Tuhan yang tertulis. Karena ada dua, ada firman Tuhan yang diucapkan, rema, ada logos. Tapi secara khusus ayat ini bicara tentang logos. Segala yang ditulis dari Kejadian sampai Wahyu itu sangat berguna bagi kita. Di sini disebutkan ada 4, teaching, reproof, correction, instruction. Teaching, mengajar. Mengajar apa? Doktrin. Kita harus diajar doktrin, supaya kita mengerti prinsip-prinsip Tuhan, kebenaran-kebenaran itu. Itu perlu pengajaran, sebuah pengajaran. Kemudian reproof. Reproof itu menegur. Alkitab ini menegur. Kalau saudara ditegur oleh manusia pasti saudara sakit hati. Walaupun mungkin firman Tuhan itu tidak untuk saudara, tapi saudara pasti, waduh,
pendetanya itu nyindir aku ini, langsung sakit hati. Tapi kalau Alkitab saudara baca, Alkitab yang menegur, saudara tidak punya alasan untuk sakit hati. Betul? Karena itu Tuhan yang berbicara dan terima. Jadi kalau saudara ditegur oleh firman Tuhan, saudara beruntung. Anak kalau nggak pernah ditegur oleh orang tua, itu namanya salah asuh. Nanti lihat besarnya, pasti jadi anak yang kurang ajar. Itu sudah terbukti. Beberapa anak Daud, beberapa anak Imam Eli, tidak pernah ditegur oleh orang tua. Kemudian yang ketiga, correction, mengoreksi kita, memperbaiki langkah kita. Ini salah nak, yang benar jalannya ini loh. Nah, menunjukkan yang benar, mengkoreksi. Kita perlu dikoreksi bukan? Dan memberi instruksi tentang kebenaran, instruksi apa yang harus kita lakukan. Saya seringkali dengan membaca Alkitab saya diingatkan, saya belum lakukan ini. Iya, saya lupa. Jadi betapa kalau saudara mengerti firman Tuhan itu luar biasa. Baca saudara, pasti saudara akan beruntung. Saya jamin 100%. Saudara membaca firman Tuhan, saudara tidak akan rugi. Saudara pasti beruntung, saudara pasti diberkati. Apalagi kalau saudara merenungkan itu. Firman itu ada dalam pikiranmu dan masuk dalam hatimu. Dan saudara renungkan, wah yang dikatakan firman Tuhan Mazmur itu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah itulah sebabnya mari kita mau mencintai Alkitab. Love your Bible. Baik, saya akan memberi 3 ilustrasi dalam Alkitab atau tentang Alkitab. Ya, betapa pentingnya firman Tuhan di dalam hidup kita dan apa khasiat dari firman Tuhan. Ditunjukkan dengan 3 cerita ini. Pertama, tentang Naaman. Baca dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Kita sudah tahu ceritanya Naaman bukan? Seorang panglima yang luar biasa tapi terkena kusta. Dan kusta itu dalam Alkitab itu menggambarkan dosa. Mengapa kok dosa digambarkan dengan penyakit kusta? Kok enggak penyakit yang lain? Karena kusta itu penyakit yang hampir tidak terdeteksi. Kalau penyakit lain itu masa inkubasinya ya 1 minggu lah, paling lama 2 minggu, 1 bulan ya. Tapi kalau kusta itu bisa puluhan tahun saudara. Dari pertama dia masuk ke diri seseorang sampai timbul gejala itu bisa puluhan tahun. Dan kusta itu sulit diobati. Nggak seperti saudara penyakit-penyakit menular yang lain, begitu diobati antibiotik paling lama berapa lah? 2 minggu sembuh. Tapi kalau kusta itu minimal itu setengah sampai 1 tahun itu pun kalau ada respon. Kalau tidak ada respon bisa bertahun-tahun pengobatan itu. Itu gambaran dari dosa. Harus kita akui saudara, dalam hidup kita ini ada dosa-dosa yang sulit terlepas. Apakah itu dosa yang kita sadari maupun dosa yang tidak kita sadari. Apa yang tidak kita sadari? Contohnya kesombongan. Sulit bukan? Untuk kita menyadari aja sulit, apalagi menghilangkan itu. Kalau orang berkata, Anda sombong, saudara pasti mosok. Jadi banyak saudara-saudara penyakit-penyakit rohani, kusta-kusta rohani yang sulit sembuh, sadar aja kita tidak sadar kadang-kadang. Seperti penyakit kusta, nggak sadar orang itu. Sampai timbul gejalanya baru tahu. Makanya sulit, dicabut itu sulit. Lalu bagaimana caranya? Saya yakin pengalaman Naaman ini menjadi gambaran bagi kita. Benamkan diri Anda dalam firman Tuhan. Cemplungno dirimu, benamkan dirimu, baptiskan dirimu. Bukan secara air tapi dalam kebenaran firman Tuhan. Air itu gambaran dari firman. Naaman dia harus merendahkan diri, harus mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi. Dia benamkan dirinya, 1 kali muncul, 2 kali muncul, belum apa-apa ya, enggak ada gejala-gejala. 3 kali muncul lagi, 4 kali muncul lagi, panjat aja. 5 kali, 6 kali, ada gejala enggak? Tidak ada. Prosesnya bukan, pertama, tambah sembuh diri, tambah sembuh. Sepertinya enggak ada sesuatu. Tapi ketika Naaman taat, dia 7 kali, maka ketika dia bangkit dari air, maka kustanya sudah sembuh dan kulitnya menjadi seperti baby yang kulit yang mulus. Coba saudara benamkan diri saudara. Sekali enggak cukup, 2 kali terus benamkan. Yang punya grup baca Alkitab, baca lagi. Kejadian sampai Wahyu, baca lagi. Kalau bisa mau baca lagi. Dan saya percaya tanpa disadari saudara, tiba-tiba Anda sudah sembuh. Yang kedua, contoh yang kedua saya ambil dari sebuah kisah yang tidak terlalu populer,
Ya tercatat di dalam 2 Raja-Raja pasal 13. Nanti saudara baca sendiri. 2 Raja-Raja 13 ayat 14 sampai ayat yang ke-21. Jadi di dalam cerita itu ceritakan ketika Elisa hampir mati, Yoas, Raja Israel, datang mengunjungi Elisa. Dan Elisa berkata kepada Yoas, bawa anak panahmu, sekarang kamu buka jendela di sebelah timur, panahkan anak panahmu ke sebelah timur. Panah, mungkin berapa anak panah saya tidak tahu. Sekarang Elisa berkata, ambil anak panah itu, diambil. Oke, sekarang pukulkan sebanyak-banyaknya ke tanah. Maka Yoas mulai memukul, jas sekali, pukul lagi, 2 kali, pukul lagi, 3 kali. Mandek. Dan Elisa sangat marah dikatakan, kenapa kamu kok cuma pukul 3 kali? Itu anak panah kemenangan itu. Kemenanganmu atas bangsa Aram, karena Aram itu letaknya sebelah timur. Seharusnya kamu pukul beberapa kali, kalau bisa berkali-kali, 5-6 kali, makan lebih. Karena kamu cuma pukul 3 kali, kamu cuma mengalahkan Aram 3 kali. Dan Aram tidak bisa kamu kalahkan dengan tuntas. Dan sejarah mencatat, Yoas mengalahkan Aram 3 kali saja. Dan tidak cukup untuk membinasakan Aram. Apa yang kita ambil hikmah dari cerita ini, saudara? Kadang-kadang kita ini terlalu cepat puas. Ya apa ya, saudara? Baca Alkitab 1 pasal, waduh lego. 2 pasal, wah tambah lego lagi. 3 pasal, wah luar biasa. Terhadap hal-hal yang rohani, anak Tuhan itu cepat merasa puas. Anehnya kalau terhadap hal-hal yang jasmani, kita nggak puas-puas. Tapi hal-hal yang rohani kita cepat sekali merasa cukup Tuhan. Seperti Yoas, pukul 3 kali wis cukup. Dan Elisa marah, kenapa kok cuma 3 kali? Minimal 5-6 kali kamu pukul itu. Nah coba saudara berdoa, minta supaya kapasitas Anda diperbesar. Tuhan, perbesar kerinduanku, perbesar kapasitasku, supaya aku selalu rindukan kebenaran firman-Mu. Tidak cepat merasa puas, saudara. Bahkan banyak anak Tuhan yang tidak membaca Alkitab rasanya sudah puas, tidak apa-apa. Ya toh? Tapi kalau puasa tidak kuat. Tapi kalau Alkitab dipuasai terus, saudara ya. Nggak baca Alkitab, memang Alkitab itu kan makanan rohani. Nggak baca berhari-hari, berminggu-minggu, nggak merasa apa-apa. Tapi kalau puasa, 1 hari aja, itu berarti something wrong gitu, saudara. Saudara mau tahu bayi itu sehat apa enggak? Lihat dari nafsu makannya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir ya. Kadang-kadang bayi itu kayak mau pilek, kayak mau ini, kayak mau itu, nggak usah khawatir. Kalau nafsu makannya masih kuat, wah itu dia sehat. Tapi kalau nafsu makannya berkurang, nah itu harus lampu kuning. Makanya kita juga melihat kesehatan rohani kita dari nafsu makan kita. Bagaimana nafsu makan kita terhadap firman Tuhan? Enak enggak? Atau aduh, baca firman Tuhan rasanya kayak bosen. Nah mari kita baca. Karena Alkitab itu anak panah kemenangan kita untuk menghancurkan musuh-musuh kita. Supaya kita benar-benar tuntas menang. Maka mari kita terus membaca firman Tuhan. Dan Matius 5 ayat 6 dikatakan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Tuhan tidak pernah menjanjikan kita dipuaskan dengan hal-hal jasmani. Tidak pernah. Dan saudara yang rindu kepada hal jasmani, saudara tidak akan pernah puas. Tidak akan ada rasa puas itu. Makin rindu, makin terikat, makin tidak puas, makin tidak puas. Tapi kalau saudara rindu kepada kebenaran firman Tuhan, saudara akan merasa nyaman, puas. Yang ketiga saya ambil sebuah perumpamaan atau contoh ilustrasi dari Yohanes pasal 2. Air menjadi anggur. Nanti saudara baca sendiri. Bagaimana pesan Tuhan Yesus kepada para pelayan itu. Tuhan Yesus berkata apa? Penuhi bejana-bejana itu dengan air. Ada 6 bejana dikatakan. Tidak kebetulan ini, karena 6 itu berbicara tentang manusia, angka manusia 6 itu. Dan kita ini seperti bejana tanah liat. Dan perintah Yesus kepada para pelayan, penuhkan bejana itu dengan air. Dan pelayan itu taat, dia penuhkan bejana itu dengan air. Kemudian Tuhan Yesus berkata, sekarang ambil air itu dan berikan kepada pemimpin pesta. Pemimpin pesta mengicipi, waduh, ini anggur yang luar biasa. Dari mana kamu dapat? Pelayan juga bengong. Wang dia cedok itu air. Kapan air itu jadi anggur enggak tahu. Apakah waktu dicedok? Apakah waktu dia mulai jalan? Apakah ketika sudah diterima oleh pemimpin pesta? Ataukah ketika sudah diminum? Enggak ada yang tahu. Tapi mujizat itu terjadi demikian saja. Dan inilah gambaran dari firman Tuhan, saudara.
Kita tidak tahu bagaimana mujizat itu terjadi. Tapi yang pasti mujizat itu terjadi dan bahan dasar dari mujizat itu adalah air. Air firman Tuhan ini. Saya percaya mujizat itu terjadi tanpa kita sadari, saudara. Coba saudara renungkan sebentar pengalaman saudara yang lalu. Saudara akan mengaminkan, iya ya, kok tiba-tiba sudah selesai masalahku. Kok tiba-tiba aku tertolong, kok tiba-tiba ini, kok tiba-tiba aku sembuh, kok tiba-tiba ini. Semua terjadi tanpa kita mengerti. Karena kita tidak tahu cara Tuhan bekerja. Tetapi yang pasti Tuhan butuh material, bahan dasar untuk membuat menjadi mujizat. Dan bahan itu adalah air yang bicara tentang firman Tuhan. Jadi tanggung jawab kita apa? Kita tidak perlu tahu kapan ini. Pelayan-pelayan itu tidak perlu lihat ini kapan jadinya. Loh, ini kok sih tetap air? Loh, kok air? Pokok dia cedok, dia berikan. Mari Tuhan silakan ngicipi. Diicipi sudah jadi anggur. Ini gambaran yang luar biasa bukan? Firman Tuhan itu luar biasa, saudara. Coba saudara teliti dalam Alkitab. Semua mujizat itu dimulai dengan demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Selalu dimulai dengan firman. Karena firman itu menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda penuh dengan firman atau tidak? Apakah firman itu sudah kari sedikit? Apakah firman itu penuh dalam hidupmu? Semakin Anda penuh dengan firman, semakin kans Anda mendapat mujizat semakin besar. Karena kita tidak tahu kapan kita butuh mujizat. Apa kebutuhan kita di masa akan datang kita tidak tahu. Tuhan itu sudah tahu apa yang akan terjadi di depan. Sebelum bangsa Yahudi dibinasakan, Tuhan sudah menyiapkan Ester. Sebelum apa yang terjadi Tuhan sudah siapkan. Nah inilah pentingnya kita mempunyai firman, saudara-saudara. Mari saya bacakan satu ayat dalam Kolose pasal 3:16. Biarlah firman Kristus tinggal di dalammu dengan berlimpah. Dwell in you richly. Tinggal di dalam engkau dengan penuh, dengan kaya, dengan melimpah. Bukan cuma sedikit, tapi melimpah. Sehingga dengan segala hikmat kamu dapat saling mengajar dan saling mengingatkan dengan mazmur, kidung pujian dan nyanyian rohani. Dan karena anugerah kamu dapat mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. Mari, saya tidak tahu, sudahkah kita memakai waktu dengan baik, terutama berkaitan dengan Alkitab, berkaitan dengan firman Tuhan. Kalau sudah, mari lanjutkan. Kalau belum, ayo saudara-saudara. Jangan sia-siakan lagi waktu di depan ini. Jangan kita terus hanya melewati waktu demi waktu begitu saja. Tapi ayo kita buat komitmen, saya akan mulai membaca firman Tuhan. Saya akan mulai membaca Alkitab. Dan minta kerinduan dari Tuhan, saudara. Mari saudara, kita butuh kerinduan yang lebih lagi. Ayat terakhir saya akan sampaikan. Pesan Paulus yang terakhir kepada Timotius. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Apa Paulus datang kepada Timotius? Dia tidak pernah datang. Karena ini adalah suratnya terakhir, di mana dia akan dipenggal kepalanya oleh Nero. Dia tidak pernah ketemu lagi dengan Timotius. Sebab itu saya katakan ini bukan sekedar pesan Paulus kepada Timotius, tapi pesan Tuhan Yesus kepada gerejanya. Sampai aku datang kembali, tetap tekun membaca firman